صل على محمد. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم li walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Ya Allah, ampunilah guru-guruku. Ya Allah, ampunilah para guru-guruku. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah umat Islam, laki-laki dan umat Islam perempuan. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya, kita dilatih di sini. Setiap 5 waktu kita dilatih untuk beristighfar, untuk membesarkan jiwa kita, melapangkan hati kita, memintakan ampun untuk diri kita sendiri, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita, memintakan ampun untuk ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, memintakan ampun muslimin muslimat, memintakan ampun mukminin mukminat. Itulah yang kita dilatih oleh guru-guru kita sampai sekarang, agar kita menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Pemuda yang tangguh akan menjadikan dia pemimpin di masa depan yang tangguh. Berat jadi pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi oleh keimanan dan keilmuan kita. Makanya pengalaman itu adalah guru yang utama, dilatih kita. Semakin kita berilmu, semakin kita berpengalaman, dilandasi dengan keimanan, akan menjadikan diri kita pemimpin-pemimpin di masa depan. Harus jadi pemuda yang tangguh, yang tidak cengeng, yang tidak ngambekan. Itu modal untuk kita menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Berat pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi dengan iman, berat jadi pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu, berat jadi pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi dengan pengalaman. Makanya berbuat dan berbuatlah, beramal solehlah, bukti dari keimanan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syukulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil fatihin minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musyrifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan li Abdul Qadir Jilani jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh
kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bi'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi firril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimullah yumallu samahu kanat qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jami'irati wa ya rabbi matiyani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fahman wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bim yaghfirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw taqtuluka
أو تقتلوه أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ dan ketika yamkuru bika merencanakan makar kepada engkau. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka. Liyuthbituka, untuk menangkap engkau. Au yaqtuluka, atau membunuh engkau. Au yakhrujuka, atau mengusir engkau dari kota Mekah. Siapa yang mau ditangkap, siapa yang mau dibunuh, dan siapa yang mau diusir? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat renungan untuk kita semua, bahwasanya kebanyakan orang atau kelompok yang minoritas itu akan terzalimi. Kelompok yang kecil mudah untuk dizalimi oleh kelompok yang lebih besar. Namun apabila mayoritas yang menjadi mayoritas di sebuah wilayah atau di sebuah negara itu adalah muslim, orang Islam yang menjadi mayoritas, pastilah tidak ada penindasan terhadap kaum yang minoritas, yang sedikit. Tidak ada pembulian terhadap kaum yang sedikit atau yang lemah. Namun pada umumnya, apabila ini terjadi di sebuah wilayah atau negara yang mayoritas adalah orang-orang yang kafir, maka yang minoritas akan sangat jelas tertindas. Kaum yang lemah akan menjadi bully, akan dibullying oleh kaum yang kuat, yang besar, yang banyak, yang mayoritas. Ini peringatan, ini renungan, dan ini terjadi pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya, mengajak orang-orang berdakwah untuk mentauhidkan Allah.
mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk mentauhidkan Allah. Pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad termasuk kelompok yang minoritas, kelompok yang kecil, kelompok yang lemah. Makanya sering terjadi penindasan, pembulian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan dari Allah. Ini renungan untuk kita semua bahwa pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya adalah kelompok yang kecil, kelompok yang lemah, kelompok yang minoritas. Wa idh yamkuru bika, dan ingat ketika yamkuru bika, membuat makar, akan membuat siasat, akan membuat strategi kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, akan membuat tipu daya kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir. Mereka merencanakan yang jelek kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bersiasat, berstrategi yang buruk terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Apa strategi mereka? Apa niatan mereka? Apa tujuan mereka? Liyuthbituka, mereka bertujuan untuk menangkap engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Aw yaqtuluka, atau mereka akan membunuh engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Aw yuhrijuka, atau mereka akan mengusir engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad dari kota Makkah. Namun ingat, wa yamkuruna, dan ingat mereka yang akan bersiasat, mereka yang akan berstrategi untuk menangkap, membunuh atau mengusir Kanjeng Nabi Muhammad, digagalkan. Wa yamkurullah, karena Allah juga punya siasat, karena Allah juga punya rencana. Dan ingat, rencananya Allah yang akan terjadi. Wallahu khairul makirin, dan Allah khairul makirin, lebih baik dalam bersiasat, dalam berstrategi atau dalam berencana. Rencananya Allah lebih baik, dan rencananya Allah yang akan terjadi. Jadi walaupun mereka bersiasat, orang-orang kafir bersiasat, mengatur strategi untuk menangkap Kanjeng Nabi Muhammad, untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan untuk mengusir Kanjeng Nabi Muhammad dari kota Mekah, itu semua rencana-rencana jelek mereka, buruk mereka, digagalkan oleh rencananya Allah. Dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat strategi. Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Wa idza tutla alaihim, dan ingatlah ketika tutla, membacakan alaihim, atas mereka, ayatuna, ayat-ayatnya Allah. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diusir, rencananya mau dibunuh, ditangkap, kemudian dibunuh, kemudian diusir atau dibuang. Pada suatu malam yang diketuai oleh Abu Jahal, rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad dikepung oleh kaum kafir. Tidak ada jalan, sudah ditapal kuda, sudah
ditapal kuda apa itu, sudah diselubungi, tidak ada jalan keluar lagi. Kemudian malaikat Jibril datang kepada kanjeng Nabi Muhammad membawa satu ayat, yaitu ayat nomor 9 dari surat Yasin. Gimana? Ayat 9 dari surat Yasin gimana? Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam wa aghsaynahum wa hum la yubsirun. Allah membuat dinding, Allah membuat sekat di hadapan mereka, Allah membuat sekat dinding di belakang mereka, sehingga apa yang terjadi? Dibutakan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat sebelumnya, ayat 7 dan 8. Gimana? Mana lih? Ayat 7 sama 8 kok nggak ngerti. Hah? Gimana? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus inna ja'alna gimana itu ayat 9 mana lu? Inna ja'alna fi a'naqir Aghlalam fahum fahum mukmahun. Lagi ayat 7. Terus fahum mukmahun. Jadi kebanyakan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Wa idza tutla alaihim, dan ketika dibacakan kepada mereka alaihim ayatuna, ayat-ayatnya Allah, qalu, berkata orang-orang yang kafir, berkata orang-orang yang musyrik, qad sami'na, sungguh aku mendengarnya, sungguh mendengar kami, lau nasya'u, seandainya menginginkan kami, seandainya berkehendak kami, laqulna, sungguh berkata kami, mitla hadza, seperti hadza ini, ayat-ayatnya Allah ini. In hadza, sesungguhnya hadza Al-Quran ini, illa asatirul awwalin, kecuali adalah dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Jadi ketika orang kafir ini dibacakan ayat-ayatnya Allah, orang-orang kafir ini bilang sami'na, qad sami'na, sungguh kami mendengarnya. Seandainya lau nasya'u, seandainya berkehendak kami, laqulna, sungguh berkata kami, mitla hadza, bisa membuat seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran ini isinya adalah asatirul awwalin, hanya dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Mereka meremehkan Al-Quran. Mereka berkata kalau mereka bisa membuat semisal seperti Al-Quran. Apa kalau cuma kayak gini? Ya aku bisa. Kalau aku mau, aku bisa membuat seperti Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ini hanya dongeng, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu.
meremehkan. Kalau ada orang meremehkan terhadap sesuatu, tandanya orang itu tidak mampu. Ya. Atas keberhasilan seseorang, terus kemudian ada orang meremehkan atas keberhasilan seseorang, tandanya orang itu tidak mampu. Apa maknanya? Iri hatinya. Boleh kalau orang yang beriman meremehkan orang lain, tidak boleh. Yang meremehkan orang lain tentunya orang itu sombongnya. Terus meremehkan orang lain padahal mereka tidak mampu. Al-Baqarah 23. Gimana lihat? Al-Baqarah 23. Betul. Gimana? Wa ing gimana, fa'ing atau wa'ing atau ing? Lihat dulu, kalau nggak apa dulu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah. Kalau kamu bisa, sanggup, buat dah satu surat, satu slide aja, satu ayat saja. Ajak semua pembesar orang-orang pinternya kalian yang selain Allah dulu. Gak boleh minta tolong sama Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kalian betul-betul orang yang benar, omongannya benar. Katanya bisa buat satu surat, katanya bisa buat satu ayat seperti Al-Quran. Mana buktinya? Kalau kamu masih meragukan Al-Quran ini, ayo buat satu ayat saja yang seperti Al-Quran. Ajak semua orang-orang yang pinter-pinter, yang ahli-ahli dalam bahasa, ajak semua min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kalian betul-betul orang yang benar. Ternyata mereka berdusta. Ya. Ternyata mereka termasuk orang-orang yang munafik. Ya. Katanya mampu, ternyata tidak mampu. Katanya bisa, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak usah meremehkan orang lain. Kalau ada orang meremehkan orang lain, meremehkan hasil pekerjaan orang lain, meremehkan keberhasilan orang lain, tandanya orang itu tidak mampu seperti orang lainnya. Wa idz qalu Allahumma, wa idz qalu, dan ketika berkata mereka, bahkan berdoa mereka, Allahumma, ya Allah, in kana hadza, jikalau kana ada hadza Al-Quran ini, huwal haq, ia itu benar, Al-Quran itu benar, min indika, dari engkau ya Allah, fa'amtir, maka hujani alaina, atas kami, hijaratan, dengan hujan batu, minas samai, dari atas langit, awitina, atau datangkan kepada kami, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini kalau orang sudah tidak dapat menghindar saking malunya, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah terjepit di antara jepitan sandal jepitnya, sudah terjepit, sudah terpojokkan, malah berdoa, malah bunuh diri mereka.
Allahumma, ya Allah, in kana hadza, jikalau kana ada hadza ini, Al-Quran ini, huwal haq, betul-betul benar, min indika, dari engkau ya Allah, fa'amtir alaina, maka hujani alaina, atas kami, hijaratan, dengan batu, minas sama, dari langit, awitina, atau datangkan kepada kami bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini tandanya orang yang sudah terjepit, sudah terpojokkan, wisin pol, udah wisin pol, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Namun apa yang terjadi? Wa ma kana Allah, dan tidaklah kana ada Allah, siapa Allah, liyu'adzibahum, sungguh akan mengadab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, fihim, berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah itu tidak akan mengadab sebuah kaum yang mana kaum itu di tengah-tengahnya masih ada kanjeng Nabi Muhammad. Itulah rahmatnya Allah berupa diutusnya kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah kan ada siapa Allah, mu'adzibahum, akan mengadab mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Inilah jawaban yang melegakan bagi kita umat Islam. Kalau kita mempunyai dosa yang besar, yang layak untuk diadab oleh Allah, yang layak untuk ditimpakan azab yang pedih dari Allah, namun kalau kita sungguh-sungguh beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas dosa-dosa yang besar yang pernah kita lakukan, Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita kalau kita bersungguh-sungguh beristighfar. Kalau sekarang sudah tidak ada, kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal, di sini syaratnya Allah tidak akan mengadab kalau ada kanjeng Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Namun karena barokahnya kanjeng Nabi Muhammad, namun karena syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad, masih bisa diteruskan oleh pewaris-pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, maka adab itu tidak akan diturunkan oleh Allah selama di tengah-tengah mereka, selama di tengah-tengah orang yang berlaku dosa, berlaku maksiat, masih ada pewaris-pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad, masih ada ulama-ulamanya Allah, masih ada kiai-kiai yang soleh, kiai-kiai yang melihat, memandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang, dengan pandangan kasih sayang penuh cinta. Kalau masih ada ulama-ulamanya Allah, kalau ada pewaris-pewarisnya Rasulullah, tidak akan diazab suatu wilayah walaupun wilayah itu melakukan kemaksiatan. Barokahnya para ulama, ulamanya termasuk ulama yang wali, yang jam 1, jam 2 bangun mereka bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memintakan ampun dirinya dan keluarganya, memintakan ampun masyarakat di sekitarnya, memintakan ampun orang-orang di wilayahnya, memintakan ampun rakyat seluruh Indonesia. Itulah wali-walinya Allah. Selama masih ada wali-walinya Allah yang bermunajat, memintakan ampun, beristighfar untuk masyarakat Indonesia, insya Allah negara Indonesia ini dijauhkan dari azab yang pedih.
dijauhkan dari bala yang akan ditimpakan oleh Allah. Selama masih ada ulama-ulamanya Allah yang bermunajat, yang beristighfar, memintakan ampun. Kecuali sudah tidak ada wali-walinya Allah, kecuali sudah tidak ada ulama-ulamanya Allah yang beristighfar, bangun di tengah malam memintakan ampun rakyatnya, memintakan ampun umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan kesungguhan hatinya, menangis kepada Allah. Selama itu masih ada, tidak akan ada bala yang akan diturunkan oleh Allah. Ya. Namun ingat, apabila ada orang yang zalim, yang berbuat zalim di sekitar kita, di masyarakat kita, apabila layak ditimpakan azab dari Allah, ingat, azab yang akan ditimpakan oleh Allah tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Masyarakat di sekitarnya juga akan kena dampaknya dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebetulnya layak sudah untuk diazab oleh Allah, layak untuk diberi bala oleh Allah, layak. Apabila di suatu wilayah ada kemaksiatan, ada perzinahan, banyak orang bermaksiat kepada Allah, sudah layak tempat itu, wilayah itu untuk diturunkan azab oleh Allah. Namun barokahnya wali-walinya Allah, barokahnya penerus-penerus perjuangannya Rasulullah, yang mana wali-walinya Allah ini bermunajat di waktu malam, bangun di waktu malam, beristighfar, memintakan ampun untuk dirinya dan keluarganya, memintakan ampun untuk masyarakat sekitarnya. Dipastikan bala azab yang akan diturunkan oleh Allah tidak akan terjadi, ya. Selama masih ada wali-walinya Allah, selama masih ada ulama-ulamanya Allah yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayang, yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh cinta, ya. Semoga kita tidak ditinggalkan oleh wali-walinya Allah. Semoga kita tidak ditinggalkan oleh ulama-ulamanya Allah. Kalau itu sampai terjadi, maka malapetaka, azab, bala pasti akan diturunkan oleh Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas maksiat-maksiat yang kita kerjakan, ya. Untung kita masih di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita masih ada ulama-ulamanya Allah, masih ada wali-walinya Allah yang memintakan ampun untuk kita, memintakan ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, beristighfar, menangis mereka dengan sungguh-sungguh untuk memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Itulah wali-walinya Allah. Selama ada wali-walinya Allah, selama ada ulama-ulamanya Allah di tengah-tengah kita, insya Allah bisa dipastikan azabnya Allah, balanya Allah tidak akan diturunkannya. Tapi sekarang cari wali-walinya Allah itu wangil, ya. Sulit. Cari wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan kasih sayang sulit, yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan cinta sulit, wangil. Cari ulama yang seperti itu sulit. Memintakan ampun untuk masyarakat sulitnya. Makanya kita berlatih mulai dari sekarang. Minimal kita beristighfar, mintakan ampun untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita. Dilatih, wajib
mendoakan orang lain itu sulit. Kita hanya egois, hanya melakukan, mendoakan diri kita sendiri, minta kesuksesan hanya untuk diri kita sendirinya, minta dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dibarokahkan rezekinya untuk diri kita sendiri, beristighfar hanya minta ampun untuk dirinya sendiri. Tapi di sini dilatih, bukan hanya untuk beristighfar minta ampun untuk dirinya sendiri, minimal kita dilatih untuk beristighfar mintakan ampun untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Ya Allah, ampunilah guru-guruku. Ya Allah, ampunilah para guru-guruku. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah umat Islam, laki-laki dan umat Islam perempuan. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya, kita dilatih di sini. Setiap 5 waktu kita dilatih untuk beristighfar, untuk membesarkan jiwa kita, melapangkan hati kita, memintakan ampun untuk diri kita sendiri, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita, memintakan ampun untuk ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, memintakan ampun muslimin muslimat, memintakan ampun mukminin mukminat. Itulah yang kita dilatih oleh guru-guru kita sampai sekarang, agar kita menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Ya, pemuda yang tangguh akan menjadikan dia pemimpin di masa depan yang tangguh. Ya, berat jadi pemimpin itu. Ya, kalau tidak dilandasi oleh keimanan dan keilmuan kita. Makanya pengalaman itu adalah guru yang utama, ya, dilatih kita. Semakin kita berilmu, semakin kita berpengalaman, dilandasi dengan keimanan, akan menjadikan diri kita pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, harus jadi pemuda yang tangguh, ya, yang tidak cengeng, ya, yang tidak ngambekan. Ya, itu modal untuk kita menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Berat pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi dengan iman, berat jadi pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu, berat jadi pemimpin itu. Kalau tidak dilandasi dengan pengalaman. Makanya berbuat dan berbuatlah, beramal solehlah, bukti dari keimanan kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.